Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga telah kita sampai kepada sesi perbentangan yang ke-6, yang merupakan sesi terakhir sebelum forum soal jawab. Dan bersama saya pada sesi ini ialah dua orang ahli panel yang disegani. Pertama, Dr. Ali Mustafa Yaakob dari Indonesia, yang mendapat pengajian BA-nya dalam bidang syariah di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan selepas itu beliau telah meneruskan pengajian di peringkat master di University King Saud Riyadh juga dalam bidang tafsir dan hadis. Dan beliau telah meneruskan lagi pengajian pada peringkat PhD dalam bidang syariah, kembali kepada yang asal, di University An-Nizamiyah, Hyderabad, India. Istiqlal, Jakarta, Indonesia. Dan juga profesor hadis di IIQ, Institut Al-Quran, Jakarta. Dan anak beliau sekarang ini sedang belajar di Universiti Islam Madinah. Beliau juga merupakan naib ketua Majlis Fatwa Indonesia. Dan sebentar lagi insya-Allah beliau akan membentangkan tajuk berlaku adil pada perkataan dan amalan. Peserta panel yang kedua ialah Datuk Alim Setia Ahmad bin Jusoh, also known as Datuk Ahmad Libya. Dan secara takdir Allah Subhanahu wa taala, panel yang kedua iaitu Dr. Jamal Ahmad Bashir Badi dari Libya tak datang. Jadi kita anggap Datuk Ahmad Libya sebagai wakil dari Libya. Okay. Beliau merupakan beliau mendapat pengajian BA-nya di Al-Azhar University dalam bidang Usuluddin, dan seterusnya telah pergi ke Libya menambah ataupun meneruskan pengajian dalam bidang master di Temple University of America. Okay, dengan itu beliau mendapat gelaran Al-Libi. Okay. Dan beliau berkhidmat di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sesi yang ke-6 bertajuk hasil berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Sebelum ini kita telah menyusuri beberapa sesi yang membincangkan tentang akidah, fiqh dan usul fiqh, seterusnya tentang akhlak. Jadi kita ingin melihat bagaimana kupasan seterusnya daripada dua ahli panel kita yang berkaitan, yang akan mengaitkan pegangan al-i'tisam, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sebagai Muslim setiap hari, sesuai dengan hadis Nabi SAW, antara lain, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, isterinya, dan akulah yang terbaik kepada isteriku. Itu hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana kehidupan dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sepatutnya dizahirkan dalam kehidupan, bukan sahaja di tempat-tempat yang tertentu, masjid dan sebagainya, tetapi secara keseluruhannya. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panel yang pertama, Dr. Ali Mustafa Yaakob, untuk membentangkan kertas kerjanya yang bertajuk berlaku adil pada perkataan dan amalan. Masa yang diberikan adalah sekitar 20 hingga 30 minit, dan saya akan memberikan surat surat apa? Bukan surat amaran, tidak. Okay. Surat peringatan. Okay, surat peringatan sekitar 10 minit sebelum tamat dan juga 5 minit. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para penganjur, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kami dibatasi 20 menit. Karena kalau tidak dibatasi, bahan atau materi yang akan saya sampaikan sudah habis ya. Tajuk yang diberikan kepada kami, diamanatkan kepada kami adalah berlaku adil dalam perkataan dan amalan. Sejak pagi kemarin kita banyak mendengarkan bentangan-bentangan yang sudah disampaikan oleh para alim ulama, tapi intinya saya melihat ada dua hal. Pertama, kita perlu menyatukan sikap kita sebagai saudara sesama muslim, dan persatuan itu di bawah naungan atau bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itu inti pokok daripada yang dapat kami serap, dapat kami ambil dari pendangan-pendangan yang kami dengar sejak pagi kemarin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adil dalam Al-Quran sekurang-kurangnya disebut dalam 3 kata, yaitu adil, ada lagi wasat, ada lagi qisat ya. Para ulama banyak memberikan ta'rif tentang adil itu, tetapi yang mudah kita pahami adalah adil itu adalah i'ta'ul mar'i haqqahu ya. Memberikan hak kepada yang memang memiliki hak dan mengambil dari dia yang bukan haknya. I'ta'ul mar'i haqqahu ini tampaknya diambil dari hadis Nabi yang mengatakan innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Seterusnya fal wasiyata liwarisin ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, apabila kita mengambil ta'rif seperti ini, i'ta'ul mar'i haqqahu, atau dalam bahasa lain i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu wa akhdhu ma alaihi, maka dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita amalkan adalah ada adil kepada Allah, ada adil kepada Rasulullah, ada adil kepada kitabullah, kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kepada sesama manusia, kepada pemimpin, bahkan kepada hewan pun kita perlu berlaku dan bersikap adil. Kami tidak membawa contoh yang terlalu banyak ya, karena kalau banyak nanti sulit diamalkan semuanya, tapi kami bawa contoh yang sedikit saja, dan itu pun tampaknya masih sulit untuk diamalkan atau berat untuk diamalkan 100%. Tentang adil kepada Allah,
ya kita udah maklum bahwa Allah punya hak. Haqullahi 'alal ibad an ta'budullaha atau an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita harus taat kepada Allah. Kita wajib taat kepada Allah. Hak Rasulullah juga kita wajib taat kepada Rasulullah. Ya. Hak ulil amri, kita juga wajib taat kepada ulil amri sepanjang tidak disuruh untuk bermaksiat. Itu hak-hak daripada Allah, Rasulullah dan ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada yang mengatakan bahwa adil itu tidak selamanya harus diamalkan. Ada yang bilang begitu, ada yang bicara begitu. Contohnya siapa? Ini kisah yang ma'ruf sekali, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Babul Khusumah atau Kitabul Khusumah. Ketika ada dua orang perempuan yang berebut satu bayi, ya, masing-masing mengaku ini adalah anak saya. Maka Nabiullah Sulaiman dan Raja Sulaiman itu menitahkan akan saya belah ini bayi. Nah, apa dibelah itu harus diamalkan. Kalau diamalkan berarti membunuh manusia, gitu. Maka ada yang mengatakan ini adil, tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan itu membelah bayi namanya itu. Ya, itu membunuh orang, ya. Tapi dibantah oleh ulama lain, sebenarnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu belum melaksanakan keadilan. Ketika beliau mengatakan bayi ini akan saya belah, beliau hanya mencari siapa yang berhak memiliki bayi itu. Ketika beliau mengatakan dan mengajukan pedang akan aku belah bayi ini, ternyata ada ibu yang menangis, meronta-ronta, jangan dibelah itu bayi, biarkan berikan pada ibu yang lain, tapi syarat jangan dibelah. Nah, baru kemudian Nabi Sulaiman tahu, oh kalau gitu ini bayi adalah milik dia. Nah, ketika beliau memberikan hak ini kepada pemiliknya, bayi ibu yang menangis tadi, barulah itu Nabi Sulaiman melaksanakan keadilan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan sekarang, apalagi dalam kehidupan berpolitik, ya, sering kita mengkritik lawan meskipun dia itu benar, ya, dan memuji kawan meskipun dia salah. Ini adalah perilaku yang tidak adil, alias perilaku zalim seperti itu. Ini berat sekali, ya, untuk dilaksanakan. Tapi harus wajib dilaksanakan. Saya kadang-kadang terbawa bahasa Indonesia, harus itu di sana wajib, ya. Kalau di sini harus itu di sana boleh, ya itu. Maka saya katakan wajib, ya. Banyak orang-orang yang senang suka memuji kawannya meskipun dia salah, dan mengkritik, mengecam lawannya meskipun dia benar. Ini coba perhatikan kita, ini adalah sikap yang tidak adil, ya. Yang adil bagaimana? Meskipun dia itu kawan kita, sahib kita, kalau dia salah, kita harus berani mengkritisi dia. Dan dia meskipun lawan, kalau benar, kita harus mengatakan dia adalah benar. Tentunya kebenaran ini adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini mudah diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Yang banyak dikerjakan oleh manusia, memuji kawan meskipun dia salah, dan mengecam, mengkritik lawan meskipun dia benar. Seperti itu. Kawan ini bisa berarti
kelompoknya, golongannya, partinya, dan sebagainya itu. Di luar partai, meskipun benar, kamu salah. Ya. Satu partai, meskipun salah, itu benar. Nah ini sifat tidak adil alias sifat zalim. Berikutnya adalah, ini dalil-dalilnya sudah saya tulis semuanya. Saya tidak akan bacakan semuanya, waktunya tinggal 10 menit. Ya. Ya. Termasuk kita menghadapi, menyikapi pemimpin. Apakah pemimpin itu pemimpin formal seperti kepala negara, kepala kerajaan, kepala pemerintahan, atau pemimpin non formal seperti ulama, ustadz dan sebagainya. Kita juga terkadang terbawa kepada sikap yang tidak adil. Karena ulama ini adalah golongan kami, kelompok kami, maka meskipun dia melakukan sesuatu hal yang tampaknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan mengkritisi ulama seperti itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Tapi kalau ulama itu dari kelompok lain yang bukan kelompok kami, bukan golongan kami, bukan dari jamiah kami, maka ya kita melawannya, mengkritisinya dan sebagainya. Maka yang baik, yang adil adalah kalau dia punya hak untuk dipuji, pujilah meskipun dia ulama yang bukan kelompok kami. Dan ulama dari kelompok kami, kalau dia salah, kita harus berani menyalahkan. Salah dan benar di sini adalah sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan hadis. Ini pekerjaan tidak mudah, pekerjaan berat. Maka kita sejatinya harus sudah tahu mana yang sesuai dengan hadis dan mana yang sesuai dengan Al-Quran. Kita kemarin mendengar cerita bahwa Syekh Sudes itu ketika habis khutbah Jumat diserbu oleh jamaah, ya, dan katanya mencari berkah seperti itu. Di Jakarta juga hal seperti itu ada dan banyak sekali, karena Jakarta jumlahnya lebih banyak daripada Kuala Lumpur. Ya, penduduk Jakarta itu kalau siang hari 10 juta orang, siang hari. Malam hari, kalau siang hari bisa 15 juta. Itu sudah separuh negeri Malaysia itu. 15 juta itu. Kata orang Brunei, itu orang Jakarta kalau meludahi Brunei, itu Brunei udah tenggelam. Orang Brunei bilang. Jadi yang menyerbu Syekh Sudes banyak sekali, tapi waktu itu alhamdulillah tidak diserbu. Karena apa? Langsung begitu sholat Jumat selesai dibawa lari udah. Ya. Di Jakarta jangankan orang alim seperti Syekh Sudes, Obama aja mau diserbu itu tuh. Tapi untung tidak boleh, tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Yang boleh menyerbu imam besar saja, ya. Termasuk kita berlaku adil, ini yang sangat rawan sekarang, adalah memberikan hak kepada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana memberikan haknya itu? Al-Quran dan begitu juga hadis adalah kitab yang menjadi hidayah bagi umat manusia. Umat manusia di mana saja akan menghadapi salah satu dari dua keadaan. Pertama, keadaan perang, dan kedua, keadaan damai. Maka ayat-ayat Al-Quran dan ayat dan hadis-hadis Nabi ada yang punya hak untuk diperlakukan pada waktu perang, dan ada yang punya hak untuk diperlakukan pada waktu damai.
Kesalahan sebagian dari kawan-kawan kita yang kemudian oleh orang lain dituduh sebagai teroris adalah dia menggunakan ayat-ayat perang untuk waktu damai. Itu ketika dia menemukan ayat Al-Quran yang mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin wa ghulud alaihim wa ma'wahum jahannam. Wahai nabi, dan kata dia, kami adalah pengikut nabi, jahidil kuffar wal munafikin, berjihadlah, perangilah orang-orang kafir dan munafikin, wa ghulud alaihim, dan bersikaplah yang keras, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Maka di Indonesia ada orang yang punya keyakinan semua orang kafir harus wajib dibunuh, ya, bukan harus lagi, wajib dibunuh. Maka kemana-mana dia bawa pedang terus, ya. Mereka menganggap inilah jihad, inilah perintah Allah. Apalagi ketika membaca hadis yang mengatakan, rawahu Muslim, ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang, kamu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Tidak, potong lehernya. Ada yang seperti itu punya anggapan, dan itu dia bilang inilah yang namanya jihad. Menurut ajaran Islam yang benar, ayat-ayat itu, hadis-hadis itu harus wajib diterapkan waktu perang, bukan pada waktu damai. Apabila orang-orang non-muslim harus dibunuh semuanya, saya mau bertanya, Rasulullah itu punya mertua. Mertua tahu Bu ya? Yaitu ayah daripada Ummul Mukminin Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah punya ayah namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah Sayyidu Bani Quraidah. Dia seorang Yahudi, bukan Muslim, mertua Rasulullah yang ini. Sampai wafat, Rasulullah tidak pernah memotong leher mertuanya yang bernama Huyai bin Akhtab. Saya katakan, andai kata Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang non-muslim wajib dibunuh oleh orang Islam, tentulah Rasulullah sudah membunuh mertuanya sendiri. Tapi nyatanya Huyai bin Akhtab yang beragama Yahudi itu dan berketurunan Yahudi, ya, mati tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW, mati dengan mati biasa seperti itu. Seandainya Islam mengajarkan bahwa orang non-muslim, setiap non-muslim harus boleh dibunuh atau wajib dibunuh, Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Bahkan Rasulullah belum sempat menebus lagi gadainya itu, baju perang, sampai beliau wafat. Baru nanti yang menebus adalah menantu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya mengatakan, kalau Islam mewajibkan atau minimal membolehkan orang Islam membunuh orang non-muslim hanya karena perbedaan agama, tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah membunuh itu orang Yahudi yang bernama Abu Syaham.
ternyata mereka tidak dibunuh. Orang-orang Nasrani Najran juga tidak dibunuh oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Kaum Nasrani dari Bani Taglib di seputar kota Madinah juga tidak dibunuh oleh para sahabat. Bahkan orang Nasrani di Syam juga tidak dibunuh oleh para sahabat. Orang bertanya kemudian, lah itu ada perang-perang dalam Islam, apa bukan berarti orang Islam membunuh orang non-Muslim? Perang-perang dalam Islam tidak disebabkan oleh perbedaan agama, tetapi disebabkan karena faktor-faktor sosial dan politik, bukan karena perbedaan agama. Maka ayat-ayat perang, hadis-hadis perang harus dipakai, diterapkan, diamalkan dalam situasi perang. Itulah hak ayat-ayat perang. Kalau kita menggunakan ayat-ayat perang untuk situasi damai, itulah kita namanya bersikap zalim, dan itulah munculnya terorisme dalam Islam seperti itu, yang kita sangat menyesalkan sekali. Kalau ada orang yang kepingin atau mau mengamalkan ayat itu sekarang, jangan di Malaysia, jangan di Indonesia, silakan pergi ke Palestina, bunuhlah orang-orang Yahudi yang memerangi orang-orang Islam, dan itu pun masih ada batas. Al-Quran mengatakan waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, yang terlibat perang. Maaf, di Indonesia ada, apabila Yahudi di Israel menyerbu muslimin di Palestina, itu ada yang mau membunuh Yahudi-Yahudi di Indonesia. Di Indonesia itu ada Yahudi, ya, di Surabaya ada mungkin 2000 orang Yahudi, dan mereka punya tempat untuk ya ibadah mereka yang bernama sinagog. Itu ada di Jalan Kayun nomor 12. Silakan kalau ke Surabaya tengok, itulah Jalan Kayun nomor 12, itu adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi di Surabaya. Sudah? Alhamdulillah, udah habis waktu. Tinggal, oh bagi 10 menit, masih banyak sekali 10 menit. Ini bahannya sudah habis. Masih 10 menit baginya. Oh, rupanya ada tambahan karena ya penceramahnya hanya 2 orang, jadi mestinya untuk 3 orang dibagi 2 orang. Tambahin lagi. Saya cari-cari lagi sekarang ya. Ini sangat berbahaya bagi Islam sekarang itu, sehingga di mana-mana Islam akhirnya dituduh sebagai terorisme. Itu memperlakukan ayat atau hadis yang tidak pada tempatnya, itulah yang tidak adil. Sekurang-kurangnya akan menjadi bahan tertawaan orang. Kita khutbah Jumat diawali dengan membaca hamdalah. Hamdalah dalam doa-doa kita itu banyak sekali. Ada hamdalah ketika mau khutbah Jumat, ada hamdalah ketika kita bangun dari tidur, ada hamdalah ketika keluar dari toilet. Ada orang khotib, ini kisah di Jakarta ini, mudah-mudahan nggak terjadi di Malaysia. Seorang khotib memulai khutbahnya, Alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Orang langsung Ustadz khotib, itu hamdalahnya jangan hamdalah yang itu. Kenapa memang? Kata khotibnya, itu hamdalah khusus dibaca kalau kita bangun tidur. Tahu kamu, tadi menjelang Jumat ini saya tidur lelap di kamar. Bangun-bangun sudah adzan pertama, saya langsung ke kamar mandi, ambil wudhu, pakai pakaian, langsung ke sini. Maka saya belum sempat membaca doa ba'da qiyam minan naum. Maka sahabat dari sini, apa kata orang itu?
Memang yang namanya ustadz itu tidak mau disalahkan, itu maunya bener terus itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi penting sekali sekarang, bahkan ini sambil menjadi pertanyaan. Pernah ada 12 wartawan dari Amerika itu mau diskusi dengan Imam Besar Istiqlal Jakarta. Oke, saya bilang, pertanyaan pertama itu apakah dalam Islam ada perintah yang membolehkan, apalagi yang mewajibkan orang Islam membunuh orang non-Muslim karena perbedaan agama? Itu pertanyaan dari mereka. Ya, jawabannya tadi itu. Ya. Maka sangat tidak adil alias dolim apabila kita menerapkan ayat-ayat perang untuk situasi yang tidak perang. Itu. Inilah yang melahirkan terorisme. Ternyata kita bersikap adil itu tidak hanya tadi saya katakan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada orang lain, kepada Al-Quran, kepada hadis, tapi juga kita diwajibkan untuk berlaku adil kepada binatang. Ini salah satu indahnya ajaran Islam, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, menjaga sekitaran. Binatang pun punya hak. Ya. Dari mana ini keterangan? Dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran min ghairi haqqihi." Sesiapa yang membunuh burung pipit, ya, burung yang sangat kecil sekali, tanpa ada hak, fahuwa mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Akan ditanya oleh malaikat, mengapa kamu membunuh burung usfur itu, burung pipit itu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqquhu? Apa hak burung untuk boleh dibunuh? Rasulullah menjawab, haqquhu an ya'kulahu. Kalau dia membunuh burung itu, dia harus memakan burung itu. Jadi tidak boleh, diharamkan kita membunuh hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, tapi dagingnya tidak dimakan. Itu. Nah, jadi Islam memberikan ajaran sedemikian indah sampai kepada hewan-hewan dan lingkungan punya hak, ya, untuk diperlakukan adil. Ya. Kalau hewan itu tidak akan dimakan, tidak boleh dibunuh. Apalagi hewan-hewan yang memang tidak halal untuk dimakan. Sekarang banyak orang membunuh harimau hanya untuk diambil kulitnya untuk dipakai hiasan di dinding atau untuk diinjak-injak di lantai. Itu perbuatan yang menurut agama Islam zalim, seperti itu, tidak adil. Maka adil termasuk kepada binatang. Nah, bagaimana kemudian sikap adil kita ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang-orang yang berbeda pendapat? Kemarin diterangkan banyak sekali tentang perbedaan-perbedaan pendapat, ya, tentang sebab-sebab khilaf. Bahkan ada khilaf itu bukan hanya antara satu ulama dengan ulama yang lain. Satu ulama pun kadang-kadang pagi mengatakan A, sore mengatakan B. Ya. Kita kenal dalam mazhab Syafi'i ada qaul qadim ketika beliau di Baghdad dan qaul jadid ketika beliau di Kahirah. Imam Malik bin Anas rahimahullah
pernah ditanya, ada orang mengajukan soalan sama persoalannya, hanya bahasanya yang berbeda, jawabannya berbeda. Sudah? Tinggal 2 menit masih, ya. Ya. Baik. Orang bertanya, ya Aba Abdillah, ma hukmus samad alladhi syakluhu syaklul khinzir. Apa hukum memakan ikan yang bentuknya itu seperti babi itu? Imam Malik mengatakan hadza halal, halal. Ikan yang bentuknya seperti babi. Di Indonesia disebut babi laut. Ya, sama ya. Khinjirul bahri, khinjir bahri. Kemudian siang ada datang lagi orang, ya Aba Abdillah, ma hukmul khinzir, ma hukmu aklil khinzir alladhi ya'ishu fil bahr. Apa hukum makan babi yang hidupnya di laut, babi itu? Apa jawab Imam Malik? Hadza haramun. Coba itu masalahnya sama itu. Ketika ditanya oleh muridnya, ya Aba Abdillah, ya Syekh, kaif anda ajabta al-awal halal wa hadza haram wal mas'alah wahidah? Masalahnya sama. Apa jawab Imam Malik? Al-jawab la budda mutabiq bis-su'al, ya. Jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama tanya, apa hukum makan ikan, ya? Ikan halal. Yang kedua, apa hukum makan khinzir? Khinzir haram, ya. Nah, ini satu orang masalahnya sama, ya. 2 kali ditanya, jawabannya berbeda. Ini perlu kita sikapi juga, ya. Bagaimana menyikapi? Karena waktu sudah habis, maka saya harus minta izin. Mudah-mudahan apa kami sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.